Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyoroti kepala desa dan perangkatnya yang tidak netral pada pemilu 2024. Hal ini disebabkan kepala desa dan perangkatnya akan terlibat dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyoroti kepala desa dan perangkatnya yang tidak netral pada pemilu 2024. Sebab, kepala desa akan terlibat aktif dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara. Karena itu, seorang kepala desa dan perangkatnya dilarang terlibat politik praktis, termasuk mobilisasi massa untuk kepentingan kampanye bagi kontestan pemilu 2024. Tapi posisi kepala desa dan juga perangkat desa nih kalau dalam pemilu tuh gimana? Harus netral atau harus netral? Harus netral. Iya, Tapi boleh makanya memilih dia kan? kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kalau datang ke kampanye? Kecuali TNI kan? Apa? Datang kampanye mereka boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau berarti mobilisasi juga nggak boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Itu ada sanksi, kalau dari PDTT ada upaya nggak sih untuk Nggak menjaga ada itu urusannya netralitasnya? ke Mendagri. Sebelumnya, ribuan perangkat desa mengikuti acara silaturahmi nasional Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang dihadiri oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena Kompleks GPK Minggu sore. Namun Gibran menolak pertemuan dengan perangkat desa se-Indonesia itu sebagai bentuk menghimpun dukungan terkait Pilpres dan pelanggaran netralitas perangkat desa. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi Indonesia nasional di Indonesia Arena GBK pada minggu lalu. Event ini dituding sebagai bentuk deklarasi kepada pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Gibran. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 7 2017, pejabat negara serta kepala daerah dilarang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pilpres dalam masa kampanye. Kini aparat desa diduga mulai tidak netral. Emang boleh. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami. Yang pertama Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray. Malam. Apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kabar baik. Dan yang kedua, kami masih mencoba menghubungi Sekretaris Nasional Desa Bersatu Sunan Bukhori. Apakah sudah tersambung? Pak Bukhori, selamat malam. Cek, selamat malam Pak Bukhori. Ya, selamat malam. Baik, apa kabar Pak Bukhori? Baik Pak, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Bukhori, jadi pertemuan kemarin ini hanya silaturahmi atau kemudian memang sudah deklarasi begitu? Pertemuan kemarin itu adalah pertemuan rutin. Setiap tahun kami Desa Bersatu yang mewadahi 8 organisasi penggerak desa itu mengadakan Silatnas atau Silaturahmi Nasional Desa 2023. Sama seperti tahun 2022, kami juga mengadakan Silatnas Desa di Istora Senayan dan pada saat itu Pak Jokowi yang hadir, yang kita undang. Tapi di agenda tahun ini benar ada deklarasi begitu Pak untuk Prabowo dan juga Gibran dari Desa Bersatu? Tidak ada itu. Kan Anda bisa lihat di dalam konteks kegiatan itu tidak ada APK, alat peraga kampanye, tidak ada pembacaan deklarasi dukungan kepada calon tertentu. Oke. Hanya Silatnas Desa. Pak Bukhori, tapi kami dapat gambar ini kita akan tampilkan bersama, kita akan lihat bersama undangan terkait dengan event kemarin, bisa ditampilkan teman-teman? Kita lihat bersama. Oke, ini kalimatnya jelas begitu Pak. Undangannya adalah deklarasi kepada dukungan kepada Prabowo Subianto calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka calon wakil presiden begitu. Ini kalimatnya jelas begitu Pak Bukhori.
Ya, undangan itu kan bisa di-scan oleh siapapun, yang menyebarkan pun bisa siapapun gitu. Jadi yang jelas kami punya undangan resmi dan tanda tangan basah bahwa itu undangan silaturahmi Desa Nasional 2023. Jadi maksud Anda ini undangan yang tidak benar, bukan undangan dari Desa Bersatu yang kemudian disebarkan untuk event kemarin begitu, Pak Bukhari? Bukan. Kita bisa buktikan itu, bahwa kita punya undangan yang resmi, yang dari kita. Kalau itu kan undangan bisa di-scan oleh siapapun. Teknologi kan sudah canggih sekarang, lalu disebarkan untuk menjadi alat pembenar, kan, untuk menghakimi kami bahwa kami, para kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa itu tidak netral. Tapi kemarin cawapres nomor urut 2 Mas Gibran datang begitu. Ini kan akhirnya orang mengaitkan begitu. Jangan-jangan benar undangan ini dengan kehadiran Mas Gibran begitu, Pak Bukhari? Iya, orang, publik, pengamat, bahkan siapapun di Republik ini boleh-boleh saja membaca, ya kan, menyimpulkan, menjustifikasi. Tetapi kan kita tidak boleh dong subjektif, kita harus objektif. Lihat lapangannya, lihat cek di lapangan, adakah situasi itu mengarah kepada asumsi publik atau asumsi pengamat atau asumsi pihak-pihak yang menyimpulkan bahwa kami melakukan kampanye Jadi terhadap calon tertentu. datangnya Mas Gibran ini sebagai apa? Dan kenapa hanya Mas Gibran begitu? Kalau memang Anda katakan tidak ada dukungan terhadap salah satu calon begitu, Pak Bukhari? Mas Gibran itu datang dan kita undang sebagai hasil konsensus dari 8 organisasi penggerak desa. Siapa nih tokoh yang bisa mengisi kan untuk Silatnas Desa 2023. Konsensus ini dalam artian apa, Pak? Karena konsensusnya ya dalam artian mencari tokoh ya kan yang bisa menginspirasi kita semua, karena kita kan para penggerak desa yang mewakili warga masyarakat desa seluruh Indonesia ini kan mengharapkan bahwa di masa depan Indonesia ini akan menjadi pusat peradaban. Sebagai fondasi bagi Indonesia membangun Indonesia 2024 Indonesia Emas. Gitu. Jadi kalau Anda menganggap ini tokoh yang menginspirasi bukan dalam bentuk dukungan begitu ya, Pak Bukhari? Ya kan tidak ada pembacaan deklarasi dari kami di forum itu. Oke, baik, Pak Jadi Bukhari. kalau mau fair, ya ambil forum yang resminya dong. Oke, saya tanyakan dulu ke Bang Rey. Jadi benar dukungan hanya ketika ada kalimat itu muncul, tapi tidak bisa kita baca dari crowd yang ada? Aduh, yang begini-ginian susah lah. Ini kelah-kelah begini. Ini. Kalau orang Medan ini namanya kelah-kelah. Padahal ininya semua peristiwanya yang seperti itu. Pertanyaan Andi itu sebetulnya benar. Kenapa hanya Gibran? Kan dijawab oleh beliau ini, ya itu konsensus. Nah kenapa konsensusnya nggak disepakati aja 3 orang? Dan sebagainya gitu. Mengingat bahwa ini masanya sudah masuk ke tahap, sudah ada tuh calon presiden resmi gitu loh. Jadi saya kira mereka juga semua tahu kalau cuma diundang satu persepsi orang juga akan berbeda. Kecuali misalnya belum ditetapkan, jadi belum ada satu pun, semuanya masih dalam kerangka bakal calon. Sekarang sudah calon kan, jadi oleh karena itu masuk ke hukum pemilu semua sebetulnya gitu. Pun belum masa kampanye begitu Bang Rey? Nggak ada hubungannya dengan kampanye, itu semuanya masuk ke dalam tahapan pemilu. Ya, hukum resmi pemilu itu berlangsung. Gitu. Nah oleh karena itu semua hal-hal yang berhubungan dengan sensitivitas publik terhadap acara itu harus dihindari mestinya gitu. Nah cuman kalau Anda nanti nyari nyelah-nyelah itu banyak celahnya. Kan yang dilarang itu, kan di undang-undang itu nggak ada kata deklarasi dilarang. Kami mau deklarasi gimana? Nggak melanggar aturan. Kalau cara berpikir begitu ya selesai kita. Nggak akan ketemu, debatnya jadi begini gitu loh. Nah yang diharapkan itu adalah soal bagaimana kita secara bangsa betul-betul memikul tanggung jawab yang lebih banyak kepada kepentingan publik. Harus diingat bahwa kepala desa ini adalah garda terdepan dari republik kita. Garda terdepan dari apa yang disebut dengan aparatus sipil negara yang netral. Sebab mereka lah sebetulnya yang punya warga kan. Naik sedikit nanti camat, naik sedikit bupati, macam-macam. Tapi terdepan itu mereka.
Jadi kalau mereka dipandang oleh publik tidak berlaku netral, ya kan, itu kepercayaan publik terhadap mereka hilang dan itu akan rembetnya ke tingkat nasional. Oke. Gitu loh Bertahap kira-kira, begitu ya? bertahap dengan sendirinya. Karena yang di pusatnya ini sendiri terjadi. Kalau yang di pusatnya nggak netral, orang masih bisa berkilah tuh. Apa daya saya ke bawah? Kan yang di bawah itu kepala-kepala desa. Nah kalau kepala desanya sendiri yang tercipta wajahnya bukan sebagai yang netral, lalu bagaimana itu nanti diangkat ke atas gitu? Apalagi tadi ada pernyataan Pak Menteri Desa, aparatus desa ini akan banyak direkrut sebagai penyelenggara pemilu, dalam ini KPPS. Syarat mutlak dari KPPS itu adalah independen. Dan independen itu nggak sekedar saya tidak menyatakan dukungan, gitu loh kira-kira. Independen itu adalah satu sikap yang memperlihatkan tidak menyatakan dukungan apapun. Bahwa ia memilih hak pilih, iya gitu loh kira-kira itu. Nah oleh karena itu menurut saya, bukan lagi pada persoalan kilah-kilah, kata orang lain, kilah-kilah lah. Kau nanti akan dicari lagi tuh pasal mana, ayat berapa, deklarasi tidak boleh, silaturahmi tidak boleh, mengundang satu pasangan calon tidak boleh. Ya kalau Anda mau berpikirnya begitu ya memang repot kita. Nanti undang-undang pemilu bisa setebalnya begitu. Itu yang saya sebut nanti lama-lama juga pemilu kita masuk ke TPS itu didahului kanan, pulangnya didahului kaki kiri, itu ada pasalnya gitu loh kira-kira. Bang Rey, jadi artinya kalau kita hanya menafsirkan dari penyempitan kata dukungan yang kemudian adalah pelontaran kata-kata soal siapa yang didukung itu tidak sesempit itu ya artinya kita maksudnya. Iya itulah maksud saya. Kalau Anda nanti berdebatnya di sini nggak akan selesai. Oke, Nah ujung-ujung udahlah bawa ke Bawaslu biar Bawaslu yang menilai gitu loh maksud saya. Tahan dulu, Sebab kalau Bang Rey. kita berdebatnya di situ itu yang saya kelah-kelah semua. Padahal semua substansinya kita udah tahu. Kan pertanyaannya dari relevan. Kenapa yang diundang satu? Ini kan udah masalah, udah ada calon. Ya udah diresmikan oleh KPU macam-macam, tinggal nunggu waktu kampanye. Oh nggak ada di sana, nggak ada ungkapan di sana kami milih. Lo kan menyatakan dukungan kan tidak harus dengan kata memilih. Oke, Bang Rey, tahan dulu. Kami juga punya video soal video yang kami dapatkan ini terkait dengan situasi saat acara berlangsung. Kita simak berikut ini. Hari ini mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? Coba tekan sekali lagi, nomor berapa? Oke, saya minta komentar dari Pak Bukhori terlebih dahulu. Kalau saya tidak salah dengar, MC-nya tadi mengatakan dukungan Prabowo Gibran nomor urut 2, begitu. Pak Bukhori. Jadi saya tidak mendengar itu. Saya ada di lokasi, tetapi pada saat acara resmi saya tidak mendengar itu. Jadi kan acara resminya itu kan sekitar jam 2. Dan Mas Gibran tidak lama, hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit saja di lokasi. Jadi saya tidak memahami konteks itu kalau ada. Jadi maksud Anda ketika acara sudah selesai baru ada seperti ini, maksud Anda begitu. Tapi itu crowd-nya masih ramai, masih semua berkumpul. Kalau kita lihat pada gambar begitu ya Pak Bukhori? Ya, saya yang jelas, saya sebagai Sekretaris Nasional Desa Bersatu yang juga didaulat sebagai Ketua Panitia, sudah menyampaikan di dalam rapat kita internal agar kita tidak melakukan blunder-blunder yang sekiranya menimbulkan polemik kan kepada publik. Dan misalnya terkait dengan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Bahkan IO juga sudah saya wanti-wanti kan dengan keras agar seluruh APK jangan ada pesan-pesan yang sekiranya disimpulkan sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon. Oke, Pak Bukhori, berarti artinya ketika ada statement seperti ini, apalagi kemudian dari MC di depan crowd massa yang banyak sekali, ini adalah blunder menurut Anda? Ya bagi saya itu resiko dari sebuah acara yang sangat besar ya kan. Nah, ya kami siap untuk menerima resiko itu. Kalau memang itu
dianggap sebagai pelanggaran dari pemilu, tentu ada tahapan yang harus dilalui. Oke. Ya Sebelum kan? sana, Jadi pada intinya. Oke, nanti saya akan menanyakan soal itu, tapi saya ke Bang Rey terlebih dahulu. Jadi seperti apa, Bang? Mau dibilang lagi apa kan? Kan saya udah buat ini kilah-kilah kata orang Medan. Tadi kita udah mendengar itu ada seruan, oh, itu belum masuk acara resmi. Kita nggak tahu acara resmi itu menurut ukuran mereka mana, ya kan? Apakah setelah nanti Gibran datang baru acara resminya dibuka? Ya kan itu yang namanya kilah-kilah semua itu. Tadi misalnya kalau dikejar lagi tuh, kan faktanya nggak ada APK, kan dukungan tidak harus dilalui melalui APK atau APS gitu ya. Tapi kemudian Dan penyebutan sebagainya. nama, nomor itu. Aduh, itu kita kan sebutkan tadi tuh bahwa Anda undang satu aja pun sebetulnya udah agak masalah. Di saat dimana tahapan pemilunya sudah jalan dan calon presidennya udah ditetapkan resmi oleh KPU. Oke. Itu loh kira-kira. Cuman kalau Anda nanti berkelah-kelah lagi, ya banyak kelahnya. Itulah kayak tadi lah kan, itu ada teriakan tuh pilih 02 gitu. Nah, dijawab oleh Pak Sunan, "Oh, itu belum masuk acara resmi." gitu. Nanti misalnya saya enggak. Nanti akan ada jawaban kalau misalnya ada yang bawa APK, "Oh, itu di luar kontrol kami." Ya, itu bawa sendiri. Nah, banyaklah alasan-alasan. Oke, ini menarik. Tadi Jadi, sebelum saya ke... menurut saya diskusinya itu nggak akan selesai. Makanya menurut saya lebih baik udahlah diurus aja sama Bawaslu. Oke, nah tapi kemudian Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan tidak ada pelanggaran. Ini berdasarkan informasi anggota Bawaslu yang datang ke sana, begitu. Ya itu yang 02 itu udah diperiksa nggak sama Bawaslu tuh. Oke, atau jangan-jangan belum tahu. Oke, terakhir ke Pak Bukhori. Jadi kalau kemudian ini akan diusut, artinya Desa Bersatu mau untuk bisa menjelaskan bagaimana kronologinya begitu Pak, dengan segala yang ada di publik hari ini? Ya, dengan segala kerendahan hati, kami menghormati semua pihak yang mengkritisi kegiatan kami dan mengatensi kegiatan kami. Ya, kami siap itu untuk memberikan klarifikasi. Dan kami juga pegang data-data yang otentik kok untuk itu. Jadi kami tidak subjektif, kami objektif aja di dalam persoalan ini. Baik, berarti artinya Desa Bersatu akan punya bukti-bukti lain begitu ya, untuk kemudian mengelak segala tuduhan ini begitu ya, Pak Bukhori? Kami tidak mengelak. Kami tidak mengelak. Publik menilai, ya kan, tentu mereka punya persepsi yang berbeda. Ya kan? Tetapi kami sudah jelaskan bahwa Silatnas Desa 2023 itu adalah acara rutin tahunan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya bentuk eksistensi kami sebagai ujung tombak, ujung tombok, ujung tembak di desa untuk membangun Indonesia. Oke, baik. Kalau begitu kita tunggu bagaimana kemudian Bawaslu ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Sunan Bukhori, Sekretaris Nasional Desa Bersatu, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Made Indonesia. Selamat malam, sehat selalu, abang-abang sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak.